Selamat tinggal Elkan Bagot. Elkan Bagot resmi mengakhiri masa peminjamannya bersama Blackpool FC dan kembali ke klub asalnya, Ipswich Town. Kepulangan pemain belakang tim nasional Indonesia ini menjadi sorotan, mengingat kontribusinya selama berseragam Blackpool di musim 2024-2025. Meski perjalanannya di klub kasta ketiga Liga Inggris itu tidak selalu mulus, sejumlah capaian positif tetap berhasil diraih oleh pemain muda yang lahir di Bangkok ini. Sejak direkrut pada Agustus tahun 2024, Elkan Bagot sempat menjadi bagian penting dalam skuad utama Blackpool di bawah arahan pelatih senior, Steve Bruce. Bek berusia 22 tahun ini tampil dalam 20 pertandingan dan mencatatkan total 1.441 menit bermain sepanjang musim. Meski sempat absen akibat cedera yang cukup serius, ia tetap mendapatkan kepercayaan sebagai starter dalam berbagai laga penting. Sayangnya, cedera tersebut membuatnya harus menepi dalam beberapa pertandingan, sehingga performa dan kontribusinya di lapangan tidak bisa mencapai titik optimal seperti yang diharapkan oleh tim pelatih maupun penggemar. Meski begitu, peran Elkan di luar lapangan ternyata tak kalah mengesankan. Ia aktif terlibat dalam kegiatan sosial di komunitas sekitar Blackpool, yang kemudian mengantarkannya meraih penghargaan bergengsi dari klub. Dalam ajang penghargaan akhir musim Blackpool FC, Elkan dinobatkan sebagai Community Champion, sebuah penghormatan bagi pemain yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap masyarakat lokal. Gelar ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Elkan di Blackpool bukan hanya memberikan dampak di lapangan hijau, tetapi juga di tengah-tengah komunitas yang mendukung klub. Pelatih Steve Bruce menyampaikan penghargaan dan kekagumannya terhadap sikap profesionalisme yang ditunjukkan Elkan Bagot selama masa peminjamannya. Bruce menyoroti kerja keras sang bek muda di pusat kebugaran, konsistensinya dalam latihan, serta ketekunannya dalam terlibat dalam aktivitas masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata seorang atlet profesional. Meski Bruce menyayangkan cedera yang menghambat performa Elkan, ia tetap optimistis dengan masa depan sang pemain. Sang pelatih percaya bahwa Elkan memiliki potensi besar untuk menjadi bek tengah yang tangguh di level yang lebih tinggi. Tidak mengherankan bagi saya bahwa ia pergi ke tempat latihan setiap minggu untuk membantu masyarakat. Ia pemain yang hebat dan pemain profesional yang hebat. Sayangnya, dengan cedera yang dialaminya, hal itu tidak berjalan sebaik yang diharapkan semua orang, ujar Steve Bruce dilansir dari Blackpool Gazette. Dikutip Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025. Dengan kombinasi antara profesionalisme, dedikasi dalam latihan, dan sikap sosial yang kuat, Elkan diyakini akan terus berkembang menjadi sosok pemain bertahan yang disegani. Blackpool FC sendiri merupakan klub yang saat ini berlaga di League One, divisi ketiga dalam sistem Liga Sepak Bola Inggris. Meski tidak berada di kasta tertinggi, kompetisi di League One tetap menyajikan tantangan berat bagi para pemain muda seperti Elkan, yang harus bersaing ketat demi mendapatkan menit bermain dan pengalaman kompetitif. Ipswich Town, klub asal Elkan, kini menjadi tempatnya kembali berlatih dan menatap musim kompetisi selanjutnya. Klub ini telah lama dikenal sebagai salah satu tim dengan sejarah kuat di sepak bola Inggris dan menjadi tempat berkembang bagi sejumlah pemain berbakat. Kepulangan Elkan ke Ipswich diharapkan membuka peluang baru baginya untuk menembus skuad utama atau kembali dipinjamkan ke klub yang dapat memberinya waktu bermain lebih konsisten. Sebagai informasi tambahan, Elkan Bagot merupakan salah satu pemain muda Indonesia yang meniti karier di luar negeri. Ia telah menjadi bagian dari timnas Indonesia di berbagai level dan diharapkan menjadi pilar pertahanan di masa depan. Keberadaannya di Inggris menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda Indonesia yang bermimpi untuk berkarier di kompetisi Eropa. Dengan berakhirnya masa peminjaman ini, Elkan membawa pulang pengalaman berharga, baik secara teknis di atas lapangan maupun secara sosial di luar lapangan. Gelar Community Champion menegaskan bahwa peran seorang pemain sepak bola tidak hanya diukur dari statistik pertandingan, tetapi juga dari dampak positif yang mampu ia berikan kepada komunitas di sekitarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menutup peluang Miliano Jonathans dan pemain keturunan lainnya bergabung dengan timnas Indonesia saat laga melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Ia ingin tim asuhan Patrick Kluivert fokus dengan pemain yang ada saat ini.
Timnas Indonesia akan berhadapan dengan China dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kedua kesebelasan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada tanggal 5 Juni mendatang. 5 hari berselang di ajang yang sama, skuad Garuda akan dijamu Jepang. Laga ini tersaji di Suita City Football Stadium, Suita. Mengingat dua laga ini bisa menentukan langkah Timnas Indonesia ke depan, pecinta sepak bola tanah air banyak yang bertanya-tanya apakah ada kemungkinan menambah pemain keturunan. Erick Thohir dengan tegas bilang tidak ada, termasuk nama-nama yang belakangan ini sedang berhembus yaitu Miliano Jonathans, FC Utrecht, dan Pascal Struijk, Leeds United. Gak ada, kita jaga tim yang ada, kita ingin tim nasional berlatih lebih awal supaya kami fokus, kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa, tanggal 6 Mei tahun 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan kumpul lebih awal buat menjalani training camp TC di Bali pada tanggal 26 Mei mendatang. Pemusatan latihan digelar lebih dahulu agar Jay Itzes dan kawan-kawan menjadi lebih siap. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memanggil pemain-pemain terbaik untuk ikut TC. Meski diyakini tidak akan banyak perubahan seperti laga Juni, lalu melawan Australia 1-5 dan Bahrain 1-0. Meski begitu, Patrick Kluivert harus mencari pemain pengganti karena ada sejumlah nama dilaporkan mengalami cedera. Sebut saja Dean James dan Kevin Dix. Lebih lanjut, Erick Thohir tidak terlalu khawatir dengan kedalaman Timnas Indonesia. Sebab, ada pemain lain yang bisa jadi opsi sebagai penggantinya. Jadi ya memang ketebalan tim menjadi penting. Dan kita bisa lihat dengan sekarang 2x11 ya, kalau ada cedera-cedera ini masih ada yang bisa mengisi. Tutup mantan Presiden Inter Milan tersebut. Di balik sukses Persib Bandung menjuarai BRI Liga 1 2024/2025, perhatian publik tertuju pada performa para pemain lokal. Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah Beckham Putra Nugraha, gelandang muda jebolan Akademi Persib, yang kini menjadi salah satu pemain kunci tim. Persib Bandung kembali mengukir sejarah manis dalam kompetisi BRI Liga 1 musim 2024/2025 dengan memastikan gelar juara di pekan ke-31. Keberhasilan ini menjadi lebih istimewa karena diperoleh melalui sistem kompetisi penuh, berbeda dari beberapa musim sebelumnya yang menggunakan format series. Musim ini, Beckham menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia bukan hanya sekadar pelapis, tetapi menjelma menjadi motor serangan Persib. Dengan torehan 6 gol, Beckham menyamai catatan gol striker asing Ciro Alves, dan hanya tertinggal dari Tyrone Delpino, serta David da Silva. Hal ini sangat luar biasa mengingat Beckham berposisi sebagai gelandang serang, bukan penyerang murni. Kemampuan Beckham dalam membaca permainan dan menyusup ke area berbahaya membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Tidak hanya mencetak gol, pemain bernomor punggung 7 ini juga aktif dalam membangun serangan dan menjaga ritme permainan. Di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak, Beckham mengalami peningkatan signifikan dalam hal taktik dan disiplin bermain. Hodak memberi kepercayaan besar kepadanya, dan Beckham pun menjawab dengan performa yang konsisten sepanjang musim. Kecerdasannya dalam bermain, keberanian mengambil keputusan, serta kecepatan dalam bergerak menjadikan Beckham contoh nyata gelandang modern. Ia menunjukkan bahwa pemain lokal pun mampu bersaing dan tampil dominan di panggung tertinggi sepak bola Indonesia. Melihat usianya yang masih muda, prospek Beckham di kancah internasional sangat menjanjikan. Ia sudah merasakan atmosfer timnas di level U23 dan tampaknya tinggal selangkah lagi untuk mengamankan tempat reguler di timnas senior Indonesia. Pengalaman bermain di klub besar seperti Persib, dengan ekspektasi dan tekanan tinggi, menjadi modal berharga bagi Beckham. Ia terbiasa dengan pertandingan-pertandingan penting, yang kelak akan sangat berguna saat membela merah putih di turnamen besar. Tak hanya kreatif dalam penguasaan bola, Beckham juga menunjukkan etos kerja tinggi. Ia kerap turun membantu pertahanan dan terlibat dalam duel lini tengah. Hal ini menegaskan bahwa dirinya bukan hanya playmaker, tetapi juga pemain serba bisa yang siap bekerja keras untuk tim. Musim 2024/2025 bisa disebut sebagai titik balik dalam karier Beckham Putra. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan menit bermain yang cukup, ia berpotensi menjadi wajah baru dari generasi emas timnas Indonesia. Gaya bermainnya yang modern,
dan mentalitasnya yang kuat sangat sesuai dengan kebutuhan tim nasional di level Asia bahkan dunia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.